Berhentilah menyiksa diri sendiri dengan alarm pukul 4 pagi jika tubuhmu berteriak menolaknya. Selama ini, masyarakat kita dicekoki dogma bahwa bangun pagi adalah kunci kesuksesan dan bangun siang adalah tanda kemalasan. Itu adalah kebohongan besar yang mengabaikan biologi dasar. Faktanya, jam biologis tubuhmu bukanlah sekedar kebiasaan yang bisa diubah semudah membalik telapak tangan. Itu adalah kode keras yang tertanam dalam DNA-mu. Mari kita bedah realitasnya dengan pisau sains. Penelitian komprehensif dari berbagai institusi, termasuk data dari 23andMe yang melibatkan ratusan ribu partisipan, mengonfirmasi fakta yang mengejutkan. Sekitar 50% preferensi jam tidur manusia ditentukan oleh faktor genetik. Ini bukan soal tekad atau motivasi, ini soal variasi genetik pada gen-gen tertentu, seperti PER2, CLOK, dan BMAL1. Gen-gen ini mengatur ritme sirkadian, jam internal yang mendikte kapan hormon melatoninmu diproduksi dan kapan kortisol membanjiri darahmu. Dalam sejarah evolusi manusia, variasi jam tidur ini bukanlah cacat, melainkan strategi bertahan hidup kelompok. Bayangkan zaman purba, jika semua orang di suku tidur serentak pukul 9 malam dan bangun pukul 5 pagi, siapa yang menjaga gua dari predator di tengah malam? Alam secara cerdas merancang variasi ini agar selalu ada manusia yang siaga. Jadi, jika kamu susah tidur malam, mungkin nenek moyangmu adalah penjaga malam elit, bukan pemalas. Ilmu pengetahuan mengkategorikan variasi ini ke dalam istilah chronotype. Ini bukan sekedar preferensi, tapi arsitektur neurobiologis. Kategori pertama adalah early bird atau larks. Mereka adalah kesayangan masyarakat modern. Genetik mereka memprogram pelepasan melatonin berhenti jauh sebelum matahari terbit, membuat mereka bangun dengan energi penuh pukul 5 atau 6 pagi. Otak mereka mencapai puncak performa kognitif di siang hari, tapi baterai mereka mati total saat jam dinding menunjukkan angka 9 malam. Di ujung spektrum yang berlawanan, ada kaum night owl atau burung hantu. Bagi mereka, pagi hari adalah siksaan biologis. Kadar melatonin mereka masih tinggi saat jam kantor dimulai. Puncak kreativitas dan kewaspadaan mereka justru baru menyala saat matahari terbenam. Ironisnya, struktur masyarakat kita, sekolah, kantor, birokrasi didesain oleh dan untuk kaum early bird, memaksa para night owl hidup dalam kondisi social jet lag permanen. Namun, mayoritas populasi manusia sebenarnya berada di tengah-tengah yang disebut intermediate chronotypes atau hummingbirds. Sekitar 50 hingga 60% populasi dunia masuk kategori ini. Mereka cukup fleksibel, bisa bangun agak pagi jika harus, dan bisa begadang sesekali tanpa hancur berantakan. Mereka adalah kelompok yang paling diuntungkan karena bisa beradaptasi dengan ritme sosial tanpa menderita kerusakan fisiologis yang parah, seperti para night owl ekstrim. Pertanyaan besarnya, bisakah kita mengubah chronotype kita? Jawabannya kompleks. Kamu bisa memaksa tubuhmu bangun pagi setiap hari dengan bantuan alarm dan kopi. Tapi kamu tidak bisa mengubah genetikmu. Ini disebut entrainment. Kamu bisa memanipulasi jam tidurmu, tapi kamu akan selalu bertarung melawan arus biologismu sendiri. Bagi seorang night owl sejati, menjadi early bird adalah perjuangan seumur hidup melawan fisiologi mereka sendiri. Dampak kesehatan dari memaksakan perubahan ini sangat brutal. Penelitian menunjukkan bahwa night owl yang dipaksa hidup dengan jadwal early bird memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, dan depresi. Mengapa? Karena mereka terus-menerus memotong jatah tidur di fase REM atau Rapid Eye Movement yang krusial untuk kesehatan mental dan emosional, hanya demi mengejar presensi kantor pukul 8 pagi. Secara sosial, stigma terhadap night owl sangat tidak adil. Mereka sering dicap tidak disiplin, lamban, atau tidak produktif. Padahal, jika mereka dibiarkan bekerja sesuai jam biologis mereka, misalnya mulai pukul 11 siang hingga 8 malam, produktivitas dan kreativitas mereka seringkali melampaui rekan-rekan mereka yang early bird. Dunia kehilangan potensi inovasi besar hanya karena kita kaku pada aturan jam kerja revolusi industri.
Pola tidur early bird sering diasosiasikan dengan kepribadian yang lebih teliti atau conscientiousness dan proaktif. Mereka cenderung lebih bahagia secara statistik, sebagian besar karena jadwal dunia selaras dengan jadwal tubuh mereka. Mereka tidak perlu berjuang melawan alarm, sehingga mood bagi mereka jauh lebih baik. Ini bukan karena mereka orang yang lebih baik, tapi karena mereka hidup di zona waktu yang tepat. Sebaliknya, night owl sering dikaitkan dengan sifat dark triad dalam psikologi, tapi juga skor intelijensi dan kreativitas yang lebih tinggi. Banyak seniman, penulis, dan programmer jenius adalah night owl. Keheningan malam memberikan mereka ruang fokus tanpa gangguan atau deep work yang tidak bisa didapatkan di siang hari yang bising. Otak mereka terwired untuk memecahkan masalah kompleks saat orang lain sedang bermimpi. Faktor usia juga memainkan peran dinamis. Ingat saat kamu remaja dan susah sekali bangun pagi? Itu bukan pembangkangan, itu biologi. Remaja mengalami pergeseran fase tidur, sleep phase delay, alami. Memaksa sekolah mulai pukul 6.30 pagi untuk remaja sebenarnya bertentangan dengan neuroscience dan justru menurunkan prestasi akademik. Seiring bertambahnya usia, ritme kita cenderung bergeser kembali menjadi lebih pagi. Cahaya adalah zeitgeiter atau pengatur waktu utama bagi jam tubuh kita. Night owl sangat sensitif terhadap cahaya buatan di malam hari, layar HP, lampu LED. Paparan cahaya ini menipu otak mereka untuk berpikir hari masih siang, menunda produksi melatonin lebih jauh lagi. Sementara early bird kurang sensitif terhadap hal ini. Jadi, teknologi modern sebenarnya adalah musuh terbesar bagi night owl. Dampak sosial dari ketidakcocokan jam tidur ini juga merusak hubungan. Pasangan dengan chronotype yang berbeda sering mengalami konflik karena waktu kualitas mereka tidak sinkron. Si early bird sedang mengantuk saat si night owl ingin berdiskusi. Dan si night owl masih zombie saat si early bird ingin olahraga pagi bersama. Tanpa pemahaman genetik, ini sering dianggap sebagai masalah sikap. Kafein adalah bahan bakar palsu yang manusia gunakan untuk menambal ketidakcocokan ini. Kita meminum racun yang enak ini untuk memblokir reseptor adenosin di otak agar tidak berasa lelah. Tapi ini tidak menggantikan tidur. Ini seperti menempel plester pada luka tembak. Ketergantungan kafein adalah bukti nyata bahwa kita sedang berperang melawan ritme alami tubuh kita. Perusahaan modern mulai menyadari hal ini. Konsep flex time bukan sekedar tren HR, tapi kebutuhan biologis untuk memaksimalkan output. Membiarkan karyawan bekerja sesuai chronotype mereka bukan kemalasan, melainkan efisiensi tingkat tinggi. Memaksa night owl merapat pukul 8 pagi adalah cara terbaik untuk mendapatkan keputusan bodoh dari otak yang belum sadar sepenuhnya. Kesehatan mental adalah taruhan terbesar. Kurang tidur kronis atau tidur yang tidak selaras dengan ritme sirkadian adalah pemicu utama kecemasan, anxiety, dan gangguan mood. Otak yang lelah, kehilangan kemampuan untuk memproses emosi negatif, membuat masalah kecil terasa seperti bencana. Jika kamu merasa mentalmu rapuh, cek dulu jam tidurmu sebelum menyalahkan keadaan. Diet dan metabolisme juga terpengaruh. Night owl cenderung makan larut malam, saat tubuh seharusnya berpuasa dan beristirahat. Genetika mereka membuat mereka lebih rentan terhadap obesitas jika tidak hati-hati, karena metabolisme glukosa menurun drastis di malam hari. Makan burger jam 1 pagi bagi night owl dampaknya jauh lebih buruk daripada makan burger jam 1 siang. Jadi, apa yang harus dilakukan? Langkah pertama adalah penerimaan radikal. Berhenti mencoba menjadi orang lain. Jika kamu night owl, desain hidupmu sebisa mungkin di sekitar itu. Negosiasikan jam kerja, gunakan kacamata anti blue light, dan jangan merasa bersalah karena bangun siang. Jika kamu early bird, manfaatkan pagi harimu sebaik mungkin, tapi berhentilah menghakimi mereka yang bangun siang. Kesimpulannya, genetika memegang kendali 50%, sisa 50%-nya adalah gaya hidup. Kamu tidak bisa mengubah DNA-mu, tapi kamu bisa mengelola lingkunganmu. Berhenti melawan biologi. Sukses tidak ditentukan oleh jam berapa kamu bangun, tapi apa yang kamu lakukan saat kamu terjaga. Hentikan obsesi pada morning routine para miliarder jika itu membuatmu sakit.
Dengarkan tubuhmu karena dia lebih jujur daripada motivator manapun di internet. Jadi, apakah kamu termasuk si early bird, hummingbird, atau night owl? Kasih tahu kita di kolom komentar dan like video ini kalau kamu dapat insight baru dari video ini.